Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu terus yang menguatkan kami, bahkan untuk melewati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, Nabi Amos menulis ayat ini kepada bangsa Israel, di mana Nabi Amos memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mencari Tuhan. Di mana saat itu ketika bangsa Israel sudah memberontak, melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan tidak sukai. Nabi Amos memberikan perintah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di sini mencari itu ada usaha, ada tindakan yang kita perlukan. Mencari bukan berarti kita hanya diam saja, tapi mencari kita mau berusaha, ada tindakan, ada perjuangan yang kita lakukan untuk dekat kepada Tuhan. Ketika kita ingin dekat kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya diam saja di tempat, tapi kita mau berusaha, ada tindakan yang kita lakukan. Sama halnya ketika bangsa Israel ingin mencari Tuhan, mereka harus berusaha, mereka harus bertindak agar mereka dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan sini, maka kamu akan hidup. Hidup di sini bukan hanya secara jasmani, tapi kerohanian. Bagaimana ketika kita mencari Tuhan, kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Kerohanian kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau terus, kerohanian kita bukan hanya di situ-situ saja, tapi kita mau meningkat. Kerohanian kita mau meningkat di dalam Tuhan. Kita mau cari Tuhan, agar kita hidup. Kerohanian kita hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kehidupan kerohanian kita akan terus meningkat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memberi diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Memberi diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar rindu dekat dengan Tuhan, kita harus memberikan diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 bagian A. Firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan ajak kita untuk dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat kepada kita. Ketika kita ingin dekat kepada Tuhan, kita harus ada usaha. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau memberi diri kita untuk benar-benar dekat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan bahkan melakukan. Tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku. Tidak hanya menjadi pelaku tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau pelihara firman itu dalam hati kita. Kita mau belajar melakukan firman itu dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau memelihara firman itu. Ketika kita mau mendengarkan firman itu, menjadi pelaku firman, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini ketika kita diperintahkan untuk mencari Tuhan, kita mau berarti kita harus mengalihkan pandangan kita, mengalihkan pikiran kita, mengalihkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kita diperintahkan carilah Tuhan, kita harus mengalihkan pikiran dan mata kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ketika diperintahkan untuk mencari Tuhan, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Agar kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan terus dalam setiap hari demi hari yang kita lewati. Kita mau dekat kepada Tuhan. Kita boleh menikmati terus apa yang menjadi hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta